Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Izin saya atas nama Abiyu Novalis Tufani, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan NRP 57213113642. Status Taruna Aktif tingkat perdana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu definisi komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi komunikasi pada mata kuliah komunikasi pada industri perikanan dengan dosen pengampu Ibu Agitia Maulani, STP, MP. Baik, yaitu definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Dan menurut Rogers, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Itulah definisi komunikasi. Nah, ada komunikasi bisnis nih. Nah, komunikasi bisnis itu apa sih? Nah, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk mencapai tujuan profit bersama. Itulah komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu model komunikasi. Ada 4 unsur utama komunikasi. Yang pertama yaitu sumber, yang kedua yaitu pesan, dan yang ketiga yaitu saluran dan media, dan yang keempat yaitu penerima. Dan ada 3 unsur lain yaitu efek, feedback, dan lingkungan. Itulah model komunikasi. Bagaimana sih dianggap efektif cara berkomunikasi? Nah, komunikasi dianggap efektif hanya jika komunikan memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Itu dianggap efektif cara berkomunikasi. Dan komunikan itu sendiri apa sih? Komunikan yaitu bisa disebut sebagai audiens atau penerima pesan, dan komunikator yaitu pihak yang mana pengirim pesan. Nah, komunikasi yang efektif akan membantu mengatur arus kerja, memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan citra profesional, dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Karakteristik komunikasi yang efektif yaitu yang pertama nih, ada praktis. Praktis apa sih? Memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Dan yang kedua yaitu ada faktual nih. Berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Dan yang ketiga yaitu ada padat. Karakteristik padat. Mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Atau poin-poin yang dijelaskan. Dan yang keempat itu ada jelas. Berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Dan yang terakhir yaitu ada persuasif. Karakteristik persuasif yaitu mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Nah, itulah karakteristik komunikasi yang efektif. Dan bagaimana sih proses komunikasi? Nah, langkah pertama yaitu suatu komunikator mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Yang kedua, langkah kedua yaitu komunikator menyandikan ide. Dan yang ketiga yaitu komunikator mengirim kepada komunikan. Dan yang keempat, nah komunikan menerima pesan dari komunikator. Dan yang kelima yaitu komunikan mengartikan pesan dari komunikator. Dan yang terakhir yaitu komunikan mengirim umpan balik kepada komunikator. Itulah proses komunikasi. Dan tujuan komunikasi sendiri itu apa sih? Nah, secara umum, tujuan komunikasi meliputi yang pertama yaitu perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan terakhir yaitu perubahan sosial. Itulah tujuan komunikasi. Nah, ada beberapa fungsi komunikasi
dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Fungsi integratif berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, itu adalah fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Dan selanjutnya itu ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ada dua nih, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi verbal? Nah, komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis atau lisan. Saya ulangi lagi, yaitu komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain atau kepada orang lain dengan menggunakan kata bahasa baik secara tertulis atau lisan. Nah, contohnya nih, membuat dan mengirim suatu pengantar barang kepada pihak lain. Ada contoh lain, misal seorang presenter membawakan acara musik di salah satu stasiun televisi. Ada contoh lain lagi, seorang wartawan menulis berita atau opininya di surat kabar. Atau seorang manajer sedang menelepon bawahannya. Nah, itu adalah komunikasi verbal. Nah, dalam dunia bisnis, komunikasi verbal itu menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Jadi begitu. Untuk komunikasi non-verbal itu sendiri apa sih? Nah, komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Lah, lalu bagaimana komunikasi nonverbal? Nah, contohnya komunikasi nonverbal yaitu melalui bahasa simbol atau sentuhan atau bahasa tubuh, intonasi suara, lantang, jelas, besar, kecil, ekspresi wajah, dan bahasa sandi atau seragam atau penggunaan jarak dan waktu. Itulah aneka bentuk dalam komunikasi nonverbal. Jadi ada beberapa hambatan juga dalam komunikasi, yaitu hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengirim dan penerimaan pesan. Contoh nih, ada suara bising, atau cetakan tidak jelas, atau tidak adanya sinyal. Itu. Atau dari hambatan manusiawi sendiri itu sendiri. Hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan ini mencakup baik yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, maupun faktor psikologis seperti prasangka, pikiran yang sempit. Karena setiap manusia memiliki pendapat atau persepsi sendiri-sendiri. Nah, itulah hambatan-hambatan dalam komunikasi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.